Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah, hari ini badan kita dalam keadaan sehat. Kita merasa bahagia karena masih dapat melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kita bahagia karena kita memiliki kawan yang banyak. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah agar kebahagiaan, agar apa yang kita rasakan dari suatu kebaikan sebagai anugerah Allah, kita syukuri. Sebab dengan kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan-bimbingan, yang telah memberikan tauladan, sehingga kita mantap dan selalu berada dalam ketaatan dan selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, kebahagiaan itu bisa diraih oleh siapa saja. Jadi gambaran kebahagiaan bukan karena memiliki mobil mewah, memiliki kebun-kebun yang indah, sawah ladang, mempunyai istri yang cantik, dan sebagainya. Tidak demikian. Sebab banyak juga tampilan-tampilan seorang yang memang kaya dan memang terkenal, tetapi di balik itu ada sesuatu yang membuat derita. Artinya apa? Bahwa kelebihan-kelebihan yang berbentuk keduniaan itu bukan ukuran kebahagiaan seseorang. Orang miskin, katakanlah seorang kemanten muda, naik sepeda ontel berdua pagi hari, karena nggak punya dua sepedanya, satu sepeda yang sang istri diboncengkan. Keduanya dapat tersenyum, bahkan tertawa sepanjang jalan karena merasa bahagia dengan modal sepeda ontel. Sebetulnya kita mudah untuk menjadi orang yang bahagia. Kita mensyukuri nikmat Allah. Kalau mendapat banyak kita syukuri, kalau sedikit kita sabar, kita tersenyum, kan bahagia itu. Jadi mendapatkan kebahagiaan itu
dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa mencoba ketika seorang naik pangkatnya, prestasinya naik, kekayaannya naik, coba kita ucapkan bahagia, selamat, selamat. Kalau kita ikut bahagia karena orang lain berbahagia, insya Allah di situ kita akan merasakan kebahagiaan. Jangan sampai kita ini susah melihat orang lain bahagia, atau senang melihat orang lain susah. Ini justru kita tidak akan menjadi orang yang bahagia. Jadi merasa bahagia kalau orang lain itu, tetangga kita bahagia, ikut bahagia, ada sukses prestasinya, kita ikut mengucapkan selamat. Ini justru malah membawa diri kita akan berbahagia. Nah, ternyata kebahagiaan itu dapat juga berbentuk dalam rohani kita ini. Perangai kita yang bagus ini dapat juga membawa kita bahagia. Kenapa? Kalau perilaku kita, perangai kita ini baik, orang lain kan akan selalu berbuat baik kepada kita. Jika ada yang tidak berbuat baik kepada kita, padahal kita memiliki perilaku yang baik, itu berarti ada ketidaknormalan. Mungkin ada kebencian. Nah, oleh karena itu, kebahagiaan bisa juga berbentuk kita memiliki perangai yang bagus, kita memiliki ingatan yang kuat, kita kan bahagia, senang, sehingga melafazkan suatu mudah untuk mentransfer kembali. Kita menjadi orang yang bijaksana, kita menjadi orang yang dibanggakan karena suka menolong, ini kan bahagia juga. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita. Ada dua golongan manusia yang berbeda. Yang satu berdoa agar mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian dari manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Dia kejar dunia, hidupnya, waktunya untuk dunia. Jadi hamba dunia, cinta dunia. Cinta dunia dan melupakan akhirat. Ini doanya agar mendapat kebahagiaan di dunia saja. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat.
Nah, ini memberikan inspirasi. Kita jangan sampai terpukau kepada orang-orang yang cinta dunia, hanya mengejar dunia, bersaing di dunia untuk lebih kaya, lebih terkenal dan sebagainya, tetapi lupa akhiratnya. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang iman? Maka ditunjukkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini beda. Kalau tadi doanya itu hanya doa khusus untuk dunia, agar rumahnya semakin mewah, agar gajinya besar, agar semakin dihormati di dunia saja, tapi melupakan akhirat. Tetapi yang nomor 2 ini, ya kita ini, tujuan kita ini. Wa minhum, dan sebagian mereka orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi kita itu agar berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Setelah kita berdoa, ada inspirasi. Karena kita ini minta kebahagiaan di dunia, maka kita harus melangkah hal-hal yang membuat kita itu bahagia di dunia. Kerja keras, berpenampilan sesuai dengan Islam. Pokoknya kita melangkah kepada hal-hal yang membawa kebahagiaan, menolong orang lain dan sebagainya. Jadi banyak sekali langkah-langkah menuju kebahagiaan di dunia ini. Setelah kita berdoa begitu, kemudian kalau kita ini ingin bahagia di akhirat, maka kita harus melangkah kepada hal-hal yang membawa kebahagiaan akhirat, yaitu akan mendapatkan surga. Berarti kita harus melangkah pada jalan-jalan menuju surga. Nah, kalau kita hidup di dunia ini, semua kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita remas keinginan bahagia di dunia, kita niati karena Allah, maka tujuan dunia itu akan beralih menjadi tujuan akhirat. Sehingga tepatlah kata-kata, kejarlah akhirat, dunia pasti kau dapat. Tepat sekali. Jadi kalau kita itu bekerja di dunia, kita niati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah ibadah mahdhah, ibadah khusus, jelas kita niat karena Allah. Sebab kalau tidak karena Allah, karena yang lain ditolak, amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini luar biasa. Ayat ini memberikan inspirasi supaya kita melangkah, setelah mohon kebahagiaan di dunia, kita melangkah hal-hal yang membawa bahagia di dunia. Dan kita melangkah pada hal-hal yang membawa kebahagiaan di akhirat. Karena itu waktu di dunia ini, sebagai bekal akhirat, harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penghujungnya, Wakina azabannar, wakina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah
dari siksa neraka. Apa maksudnya? Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah, agar kami tidak berbuat yang membawa kami ke neraka ya Allah. Jadi kalau kita ini berbuat hal kepada neraka, hal-hal yang dapat membawa kita ke neraka, berarti rusak tujuan kita. Karena itu tepatlah ayat ini, doa ini, ya Tuhan, jauhkanlah kami ya Tuhan. Jangan sampai ya Tuhan, setelah kami merangkai kebaikan-kebaikan untuk dunia dan akhirat, kami terjebak dengan amalan-amalan yang membawa penderitaan, yaitu di neraka. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul berbahagia, yang berbentuk baik di dunia maupun di akhirat. Semoga doa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 itu memberikan inspirasi kita untuk semangat berlomba dalam kebaikan dan benci untuk melakukan kecurangan-kecurangan, hal-hal yang menyimpang dan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.